Halo semuanya, hari ini izinkan saya sharing dari buku Hatinya yang ditulis oleh Overcomer Church, di mana salah satu buku perjalanan yang Tuhan berikan bagi gereja kami. Saya akan menjelaskan satu analogi, yaitu analogi penyembah. Pada sebuah penglihatan, saya seketika dibawa melihat sebuah sumur, dan saya melihat seketika Tuhan Yesus duduk di dekat sumur itu dengan sebuah cawan yang kosong. Saya melihat ada satu worshiper, para penyembah di gereja kami, melihat Tuhan Yesus lalu menimba air di sumur itu. Terlihat worshiper ini terburu-buru. Airnya tidak sedikit berantakan, agak sedikit berantakan, dan tumpah-tumpah. Lalu saya melihat ada worshiper kedua berjalan dan melihat worshiper pertama itu mengambil air yang berantakan. Saya melihat worshiper itu menjadi sedikit kesal dan berkata, "Gimana sih?" Seketika worshiper kedua itu menimba air dengan rapih, tetapi kemudian ada tetesan air hitam keluar dari hati worshiper kedua itu dan membuat seisi air itu menjadi hitam. Kemudian kedua worshiper itu datang ke Tuhan dan mau menuangkan minum. Namun Tuhan tidak mengizinkan worshiper kedua itu menuangkan air minum. Hanya worshiper pertama yang diizinkan, padahal airnya banyak yang tumpah-tumpah. Maknanya adalah Tuhan Yesus tersenyum dan menjelaskan worshiper pertama itu secara skill belum sampai, tetapi hatinya benar. Ujungnya, ia bisa memberikan Tuhan minum dan mempersembahkan yang terbaik sekalipun masih berantakan. Sedangkan worshiper yang kedua, niat awalnya baik, tetapi ia tidak bisa menjaga hatinya saat ingin memberikan persembahan kepada Tuhan. Kesal, menghakimi, dan menganggap remeh, dan tidak dikebaskan. Itu membuat persembahannya menjadi kotor di hadapan Tuhan. Lalu saya bertanya, ini salah seorang pendoa yang melihat vision ini ya, analogi ini. Lalu saya bertanya, jadi mana yang lebih baik Tuhan? Tuhan Yesus tersenyum dan menunjuk seorang ketiga. Lalu pendoa ini melihat rupanya ada Pastor Berry yang menimpa air dengan semangat dan tidak berceceran, lalu menuangkan air minum ke Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Yang seperti gembalamu, skill, persiapan, dan hatinya benar, tetapi aku juga lebih suka banyak worshiper memulai seperti worshiper yang pertama. Hatinya benar, tidak penuh kekotoran, ketimbang yang hatinya tidak benar, sekalipun skill atau pengetahuannya banyak." Belajarlah para worshiper di gerejaku Overcomer. Di sini setiap kita adalah seorang worshiper ya. Saya percaya setiap kita menyembah Tuhan. Dan di mana Tuhan mau melihat hati setiap kita. Sometimes kita melihat worshiper adalah orang-orang yang punya suara yang bagus dan skill yang the best. Tapi ketika kita melihat analogi ini, ternyata yang Tuhan lihat itu bukanlah skill, bukanlah apa yang kita bisa lakukan, tapi hati yang benar. Ketika kita menimba air seperti orang yang pertama, mungkin terlihat awalnya berantakan, mungkin terlihat kita kurang persiapan, mungkin terlihat kita melakukan kesalahan, tapi somehow Tuhan tidak melihat hal itu, saudara. Jadi yang terpenting dalam worshiper adalah menjaga hatinya. Dan dari worshiper yang kedua kita belajar, worshiper kedua melakukan semuanya dengan smooth, seolah-olah worshiper yang kedua ini adalah worshiper yang pro, yang berpengalaman. Tapi somehow ketika kita kesal, kita tidak menjaga hati kita, menghakimi dan menganggap remeh. Apalagi semuanya itu tidak pernah dikebaskan di hati kita. Jadi di gereja kami Overcomer selalu diajarkan ketika kita kesal, atau ketika kita marah, atau ketika kita mengalami hal-hal yang membuat hati kita kotor gitu, gembala kami selalu mengajarkan untuk kita mengebaskan semua benih hitam. Di sini dikatakan bahwa ada tetesan air hitam yang keluar dari hatinya. Saya percaya itu adalah salah satu kekesalan, menghakimi dan menganggap remeh. Sometimes setiap kita sebagai orang Kristen, kita gampang menghakimi orang-orang yang terlihat lemah. Tapi somehow sebenarnya yang harus dibereskan adalah hati kita. Itu sebabnya Tuhan berkata,
penyembah yang benar itu bukan dilihat dari skill atau pengetahuan yang banyak, tetapi hati yang benar dan tidak penuh kekotoran. Saya percaya setiap kita semakin hari semakin diajarkan Tuhan, semakin dilatih Tuhan untuk menjadi seperti gembala kita, Pastor Berry, yang menimba air dengan semangat, tidak berceceran, lalu menuangkan minum ke Tuhan, di mana beliau persiapan dari awal sampai akhir. Bahkan dengan pengalaman beliau yang 30 tahun itu tidak membuat hati beliau berubah dan tidak membuat beliau menjadi suam, tapi beliau mengencourage setiap orang-orang yang salah. Beliau justru menuntun setiap kita worshiper yang baru, yang belum mengenal hati Tuhan, untuk belajar mengenal hati Tuhan bersama dengan beliau. Saya percaya saudara, ketika kita membaca buku ini, Tuhan akan memberikan pewahyuan, revelation yang baru buat setiap kita. Terima kasih saudara, God bless you.